Selamat pagi. Pagi. Semangat ya. Ngantuk dah? Sudah dong. Sudah ada apa? Pertama kali ketemu dengan saya langsung ya. Nih, kalian luar saya. Langsung ya. Nomor absen 1 sampai nomor berapa? 15. 16. Sedikit kali ya. Saya sudah mengikuti dengan saya pelajaran belajar. Terus apa lagi? Kemarin minum sudah. Dengan saya masuk sini. Baru yang pertama kali ini ya. Kalau ini sudah 2 kali ya. Oke. Pada pertemuan pagi hari ini, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Dapat berkumpul dengan teman-teman semuanya. Semoga harapannya era pandemi yang sekarang akan segera menghilang dan tidak bisa lagi ya. Pada kali ini saya akan menyajikan materi tentang kebugaran. Aktivitas kebugaran jasmani. Alhamdulillah saya itu banget. Mungkin mbaknya ini yang agak ya. Benar ya? Kebugaran jasmani di sini salah satu aktivitas yang memacu gerak tubuh mulai dari tangan, kaki, lutut, perut, hingga kepala. Tujuannya untuk apa? Untuk menggerakkan seluruh organ tubuh agar bisa melancarkan peredaran darah. Yang pasti kita nanti hubungannya dengan jantung dan paru-paru. Ya, misalnya kita berjalan, pasti kita bernafas. Kalau kita tidak bernafas, berarti sudah masalah ya. Manfaat kebugaran jasmani di sini dijelaskan. Pentingnya kebugaran jasmani. Ada kelihatan ya? Tidak kelihatan sini. Sini bagian anak karena dapat meningkatkan kemampuan organ tubuh. Organ tubuh itu apa? Ya seluruh yang kalian miliki. Tangan, telinga, hidung, mata, seluruh yang melekat di tubuh kalian. Tujuannya untuk apa? Nanti akan dijelaskan di sini. Manfaat kebugaran jasmani dalam pembentukan gerak. Anak seusia kalian masih berpotensi untuk tambah tinggi ke atas. Jangan tinggi atau melebar ke samping. Nanti kalau melebar ke samping dinamakan obesitas. Kegemukan. Kalau istilah orang Madura itu lempo ya. Itu yang harus dihindarkan untuk anak usia kalian. Karena nggak mungkin anak usia kalian itu senang duduk. Yang pasti kan dengan ramping, pincang, dan sebagainya ya. Penghayatan terhadap ruang waktu bentuk serta mengembangkan rasa irama, mengembangkan kemampuan gerak pada diri sendiri, hingga memiliki kemampuan gerak dalam pengembangan sikap. Gimana maksudnya? Misalnya kalian di rumah, Duk, tolong ambilkan sapu. Kalau orang yang sudah terbiasa habis makan duduk tidur, itu pasti akan malas. Kenapa? Saraf pada dirinya itu sudah tertanam selalu istirahat. Habis makan itu pasti kenyang ya. Kalau bisa itu harus dibakar lagi, biar nggak ngembun di
harus bisa aktif dan mobile, bergerak bebas. Soalnya anak muda itu sering pencilaan, istilahnya orang Jawa. Manfaat kebugaran jasmani dalam pembentukan prestasi. Nah, kalau prestasi berarti masing-masing dari kalian itu punya salah satu cita-cita atau masa depan. Kalian punya cita-cita kan? Kalau Jendra sudah saya tahu. Mungkin Mbaknya punya cita-cita apa? Untuk masa depannya. Jadi? Dokter. Nah, kalau mau menjadi dokter, syaratnya harus diikuti bagaimana? Pola makan sehat, sehat 5 sempurna. Ya, apa saja itu? Masih ingat? Susu itu kan tambahan, ya. Kalau 5 sempurnanya, daging, nasi, sayur, lauk, buah, terakhir susu tadi. Terus faktor yang kedua, harus istirahat cukup. Jangan sering begadang. Karena usia kalian kalau sering begadang mempengaruhi histori perkembangan tubuh, akan terhambat. Jadi yang semula kalian itu masih akan naik ke atas, tambah jadi bertahap atau tertahan. Berikutnya, belajar mengarahkan diri pada pencapaian prestasi. Ada yang suka futsal? Tidak ada. Renang? Tidak ada. Main game? Ada ya? Pasti. Nah, prestasi apa yang bisa kalian raih nanti? Pak, saya pintar olah tangan untuk gerakan gini. Cuman efeknya nanti, kalau sering main game, sering kalian ketahui ya, di media massa atau medsos, sering terjadi kasus atau peristiwa anak yang sakit karena kecanduan game online. Tanpa memegang HP, tangannya sudah gini. Tanpa pegang HP, sangat luar biasa kan? Efek negatifnya main game. Itu juga sama juga dengan kalau kalian punya prestasi. Misalnya atlet lari, Muhammad Juri itu yang pernah saya jelaskan ya. Itu kalau nggak lari, merasa tubuhnya nggak akan seger. Sama seperti kalian yang sering bangun pagi, kemudian besok-besoknya bangun siang, merasa enak nggak? Nggak terbiasa. Karena dari bangun pagi kalian menghirup udara pagi yang segar dan menyegar, itu menjaga imunitas tubuh. Daripada ini tidurnya sampai nanti bangun jam 12. Oh, belum terang, tidur lagi. Penguasaan emosi. Nah, ini kalau sering begadang, sering meleang, emosinya semakin tinggi. Ngamuan, karena tensi kita akan naik. Coba aja kalau kalian di rumah bapak ibu atau orang tuanya kalau belum istirahat, kalian tanya Pak, minta uangnya, dikasih, pasti marah. Duit terus, seperti itu ya. Kalau orang tua seperti gitu, jangan merasa tersinggung. Ayah butuh istirahat, ibu butuh istirahat, dinasihati gitu ya. Jangan merasa, wah jahat, tak boleh ya. Itu tandanya tensinya naik. Hendaknya muncul penguasaan emosi. Belajar mengenai kemampuan dan keterbatasan diri. Nah, ini wajib kalian ketahui. Saya ini mampunya
seberapa sih? Saya ini memiliki kekuatan seberapa sih? Kalian tes. Dengan cara bagaimana? Ya nanti akan ada di sini cara untuk melihat kemampuan pada diri masing-masing. Misalnya Mbak siapa ini? Ya? Latifah. Dia mampu melompat dengan ketinggian meja ini tanpa menyentuh. Masuk akal enggak? Kalau belum dicoba, bilang tidak masuk akal ya. Tapi kalau sudah terlatih, dia bisa melewati. Hasilnya isinya seperti gitu. Tidak bisa melewati meja ini. Masuk akal enggak? Jelas nggak masuk akal kan? Dengan kostum tingginya seperti gitu melompat ini sangat mudah sekali ya. Nah itu kita harus menguasai atau mengetahui keterbatasan diri. Penguasaan kebugaran dalam pertumbuhan sosial banyak sekali. Kamu nanti kalau sudah rajin atau sudah pernah mengikuti eksibisi atau perlombaan, kalian bisa mengalarkan ilmunya ke teman-teman yang lain. Mengembangkan rasa peduli terhadap masyarakat. Jadi kalian bisa membaur dengan enak. Ini salah satu contoh manfaat kebugaran jasmani untuk mempertinggi atau untuk pertumbuhan badan. Kenapa contohnya renang? Ini kan olahraga yang paling sederhana, paling nyaman ya. Haus tinggal minum, ya kan? Nggak perlu ke warung, nggak perlu ke, ya nggak perlu mana-mana. Wah saya haus, itu aja ya. Kalau mau. Kenapa di sini manfaat kebugaran jasmani pertumbuhan badan adalah meningkatkan kesehatan jasmani dan rasa tanggung jawab untuk membiasakan pola hidup sehat. Seperti semuanya tadi ingin jadi dokter, pola makan dan hidup sehat itu perlu pada usia ini seperti kalian. Karena melalui jenjang ke depannya itu sangat jauh, masih sangat panjang. Makanya dulu kalau di SD pernah kalian temui kalau ada orang jualan makanannya selalu ada sambal ladunya, ya. Terus ada yang namanya makanan cilok, cireng, cimol, dan seterusnya yang sejenis. Itu sebenarnya merusak tubuh. Kenapa merusak tubuh? Kalian kalau ingin tahu, kanji, cireng itu kan kanji goreng, ya. Kanji atau tepung tapioka, beras, itu kalian campur dengan air, taruh di plastik, kemudian diseduh atau digodok atau istilahnya apa ya, dimasak dengan air panas. Kalian masak-masak, tidak perlu lama. Selama air mendidih, kalian masukkan plastiknya hingga selesai. Nanti dia akan menjadi seperti lem, kenyal ya. Itulah istilahnya kanji. Bagaimana di tubuh? Makanan itu tidak larut, sangat lama. Jadi kalau mau di lambung ini mau proses yang namanya seperti kanji sangat lama, susah. Jadi tolong, Pak itu enak loh Pak. Saya nggak bilang enaknya, tapi enaknya pada
bius. Mindset kalian, otak kalian itu berpikir ke sana itu sangat lambat. Paling kasih sambal lado, tak nikmat. Kenikmatan itu membawa suatu kehancuran. Makanya saya susah untuk mengingatkan anak-anak dalam belanja makanan. Jajan, bumbunya diakei, kasih pak, nikmat pak. Tapi efeknya di otak, kalian semakin bodoh. Karena efek dari makanan tadi. Lanjutkan lagi. Masih banyak nih. Nah, di sini komposisi tubuh bersepeda goes. Ada yang suka goes? Suka ya? Suka. Tidak boleh lama-lama. Kalau nanti tidak boleh lama-lama, berangkat pagi pulang sore goes terus. Jangan. Benar, dia memacu gerakan terus. Tapi perlu diperhatikan, khususnya untuk yang laki-laki memiliki organ intim, perempuan juga sama memiliki organ intim. Kalau yang laki kalau terlalu sering duduk di sadarnya sepeda, kita punya pantat kan? Ya. Kalau terlalu lama kita duduk, pasti akan merasa kesemutan. Perempuan juga sama, apalagi perempuan sangat vital. Organ tubuhnya kalau terlalu lembab sangat berbahaya. Kita beraktivitas itu kan pasti berkeringat dong. Nah mungkin nggak berkeringat. Kalau orang laki seperti itu, kalau perempuan tambah parah lagi. Harus rileks, harus santai. Bergerak. Rangkaian gerak yang dinamis dilakukan secara berulang, seperti jogging, senam, sepeda, berenang, dan lari. Di antara ini yang bisa kalian lakukan, yang mana? Yang paling sederhana kan? Ya, kemana sikit? 6. Senam tidak harus di tengah lapangan. Di dalam kamar juga bisa, di lantai atas rumah juga bisa. Pokoknya jangan di atas rumah. Maksudnya isi sudah, tak perlu. Senam paling sangat digemari untuk ibu-ibu mungkin. Karena dengan keberadaan gadget sekarang, kita bisa browsing di YouTube senam kebugaran, senam aerobik, tanpa harus ke gym. Jadi ibu datang ke gym atau ke suatu tempat latihan senam aerobik ya. Kok suaranya teriak-teriak gitu Pak? Rasa semangat seseorang itu pasti akan merasa bangga. Satu contoh, kalian bisa menyelesaikan game gadget dan buyar. Apa buyar istilahnya? Menang ya? Nah, ekspresi kalian bagaimana? Waduh, buyar ya? Ekspresinya greget atau merasa sedih? Pasti senang bangga loh. Woi, kita menang. Euforia. Rasa senang yang tidak bisa terbendung. Aerobik. Nah, ini berenang. Berenang yang tadi. Kalau susah-susah nggak bisa ke mall sekarang. Ke mall kan harus punya aplikasi peduli lindungi ya. Harus menunjukkan itu. Kalian udah vaksin kan? Nah, kalau udah vaksin enak sekarang. Kalau menunjukkan, silakan masuk. Dulu kalau belum vaksin, nggak bisa. Kalau renang ini bisa mempertinggi badan paling cepat. Kenapa saya bilang paling cepat? Kalian di dalam air, mestinya kan sangat mudah ya. Tapi kalian bergerak. Gerakan apapun kalian lakukan, mulai dari tangan, kepala, perut juga
juga kaki semuanya gerak tanpa harus kemana-mana. Kalau dulu saya renangnya di jumlangan, karena dulu tidak mengenai namanya mall, ada telaga atau ada kali yang agak ukuran gini. Nah, sekarang kan sudah ada mall ya, di Atom, di Tenggara, itu masih banyak lagi. Terakhir lari. Nah, ini kalau lari pasti ada hubungannya dengan daya pacu jantung. Sebelah kiri kita, dada kalian yang sebelah kiri itu detak jantung. Jadi kalau kalian pegang tangan kiri, ini tangan kiri, coba tangan kiri ini, ya, ini jantung kita. Jadi kalau bilang, jantung hatiku, jantung sebelah kiri. Nah, sebelah kanan paru-paru kita. Paru-paru ada dua, ya, kanan dan kiri. Ini jantung letaknya sebelah kiri. Lari nanti akan berhubungan dengan jantung, daya pacu nafas kita. Tadi kita pakai cara bersepeda. Sekarang kita pakai model push up, mengangkat, yaitu rangkaian gerak melawan beban. Kebetulan semua masih proporsional, belum ada yang obesitas, sangat mudah untuk melakukan satu push up. Di sini perlu kalian ketahui, putra dan putri itu berbeda. Kalau putra posisinya seperti ini, tapi kalau putri lututnya nempel. Ini paham ya? Putra lurus sini ya. Tapi kalau putri, yang namanya lutut dengkul, ini nempel di tanah, di lantai. Jadi istilahnya gini. Kalau yang putra lurus, tegaknya. Yang putri lututnya di aku, mendorong, menarik beban. Terus seperti ini, push up, back up, sit up. Nah, ini meregang atau stretching sangat susah dilakukan oleh kaum Adam, karena manusia diciptakan ada dua, Adam dan Hawa. Tubuh yang paling lentur, paling elastis itu adalah perempuan. Kalau orang laki bisa begini, waduh, ampun, kecuali pesenam. Kalau pesenam kalian bisa kaki lurus ke jalan, kakinya akan terlalu dari bawah ke atas. Kelenturan ini adalah proses tubuh yang sudah dilatih seelastis mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang wanita atau anak putri tidak bisa melakukan gini. Yakin nggak? Coba nanti di rumah. Wah, aku kilometer pasti bisa. Coba dulu di rumah. Pegang kaki yang paling bawah, kemudian kepala perlahan-lahan mencium lutut. Bisa nggak? Coba nanti. Oh, saya bisa loh, berarti tuh namanya lemah mulai. Tapi kan nggak bisa, waduh, ini perlu dilatih. Nah, ya. Keseimbangan. Kita latih, kita berdiri dengan satu kaki. Seberapa lama kita bisa seimbang? Ada yang 1 menit,
Latihan peningkatan kebugaran untuk melatih daya jantung. Sekali berjalan pasti akan ada bunyi nadi yang bisa kalian lihat atau bisa kalian rasakan. Caranya bagaimana? Kita punya perjalanan tangan sebelah sini, kita cari, kita pegang dalam jari kanan. Pasti akan ada denyut nadi yang bisa kalian rasakan. Ya. Kalian cari sendiri. Lo Pak, tahu lo Pak? Tahu teman ya. Pasti akan ada saraf yang bisa kita cari itu untuk mengetahui denyut nadi kita. Bagaimana caranya? Untuk melihat atau mengukur daya jantung dan paru-paru atau kardiovaskuler. Lari. Tak perlu lama, 5 menit saja. Mulai dari saya start mulai dari tembok sampai ke sana. 5 menit. Lama 5 menit. Kemudian istirahat, kaki diluruskan, jangan ditekuk, lalu pukul. Hitung selama 1 menit, ada jam, sobat, lihat, kita mulai. Dalam hitungan 1 menit, berapa kali denyut jantungnya? Denyut nadinya itu. Kalau dalam 1 menit itu sekitar 100, berarti kalian normal. Dalam melakukan suatu aktivitas. Pak, denyut nadi saya cuma 50. Wah, berarti tidak ada aktivitas. Dari 5 menit ke sana sini hanya jalan. Hanya jalan biasa. Kalau apa? Kalau lari, pasti akan denyut jantung kita semakin berdebar. Sama seperti kalau anak perempuan atau anak laki ketemu pasangannya, pertama malu-malu garong. Kalau dulu kan malu-malu kucing ya, sekarang malu-malu garong. Gak mau ketemu, setelah ketemu, saya cek dulu, jadi tadi saya, normal. Sama seperti itu. Saya dulu juga malu. Tapi cara mengukur kardiovaskuler melalui lari bisa melalui heart test. Kalau kalian punya singklik atau kursi kecil di rumah, taruh, kalian naik turun. 5 menit saja. Kalian ukur denyut nadi berapa? Ini cara pertama mengukur kekuatan jantung dan paru-paru kita. Yang lagi belum ada yang melakukan. Belum ya? Belum. Yang mungkin juga ada yang Pak, nggak pernah melakukan Pak, elektrik pernah Pak, jadi mau doa ya Allah. Itu malah lebih bahaya. Lapor, ya. Malah bahaya. Zat kimia yang kalian hirup kalau coba sekarang nggak akan lagi. Nanti itu kemudian hari nanti sudah parah. Nah, jogging bisa kamera lihat, tidak perlu jauh-jauh. Kalian jogging, rumahnya di mana nih? Dekat sini dong. Jogging dari Pasar Asin Semut, Lampung balik lagi ke rumah kalian. Tiap hari seperti itu. Jamin 1 bulan badan bisa terbentuk. Tinggi badan dijamin 100%.
100%, 150%. Selama di bidang makanan yang sehat, tidak sering dibaca. Nah, kuat. Kalau kuat, ya harus nempel di meja. Oh yakin, setelah kita angkat tubuh kita, kalau kalian bisa pull up 3-4 sudah bagus. Karena melatih dari otot tangan sampai di dada. Soalnya sakitnya apa? Capek. Pertama kita latihan pakai torsi. Sama dikasih anu ya, tali loh. Dikasih tali. Latihan pakai torsi dulu. Ini hanya bertahan, hanya pegang, tidak digerakkan ke angkat atau mengangkat tubuh. Daya tahan adalah kemampuan untuk mempertahankan suatu kontraksi dalam waktu yang cukup lama, seperti mengangkat tubuh. Ini belum. Push up, sit up, lompat jongkok. Kalau lompat jongkok ini di militer tidak apa-apa, karena itu sudah memang makanannya orang militer. Tapi kalau kita tidak boleh, karena hubungannya dengan saraf. Tapi kalau kita mau berlatih secara individu, dan apa-apa. Nah, kekuatan ini ada yang namanya tadi handcuff set. Torsi naik, turun lagi, naik, turun lagi. Contoh lain, pakai bola basket. Satunya tidur di lantai, satunya memegang bola, berdiri. Bola ini ditarik, dia mengikuti yang diikuti. Mengikuti dia mau berangkat kemana. Kekuatan buat kita melatih gerak langkah. Kalau kita sederhana kali naik turun torsi. Tangga pun juga tidak ada masalah. Saya di rumah punya tangga, ya udah. Ya. Sit up, melatih otot perut. Ingin perutnya kotak-kotak, pakai ini. Jangan digambari. Nanti di rumah dilihat kaca. Perut tak dispek. Dikurangi. Makanya tidak ada dikurangi. Olahraganya yang ditambahin. Karena tubuh kita kalau semakin ketambahan lemak, ngembul, sudah menjadi obesitas, tambah gemuk. Apalagi anak seusia kalian paling belum makan. Saya jamin sehari makan lebih dari 3. Ya enggak? Enggak? Wah, aduh, yang banyak. Dia pertumbuhannya cepat. Orang menanam pohon aja bikin kamu apa ya? Pupuknya banyak. Itu dia apa? Dia tumbuh kembang besar. Atau nggak dikasih makan sama orang tua? Kasih nggak? Ikannya apa? Ayam. Ikan laut nggak pernah. Nah, itu sudah bagus. Ya, makanya banyak. Untuk anak seusia kalian nasi paling banyak. Ikannya juga banyak, nggak apa-apa. Ya, dia tumbuh besar. Dan dia nanti kalau sudah usia 20 ke atas boleh kaya. Kalau sekarang harus dipacu terus makanya banyak. Tapi jangan kelewatan makanya tak ikut.
Oh, nikmat. Di agama kan juga ada makan nggak boleh berlebihan. Ya. Nah ini, usaha putra posisinya seperti ini. Yang putri lututnya di. Kalau putri mau melakukan gini ya apa-apa, bagus malah. Tapi ini kan salah satu syarat yang paling mudah untuk anak putri. Karena anak putri jarang sekali melakukan aktivitas gerak seperti ini. Nah, kalau punya saudara, Mbak, ayo Mbak, pegangan tangan, kaki kita pertemukan. Duduk, tarik pelan-pelan, kaki hingga lurus, sama-sama lurusnya. Otomatis tangannya lurus ke depan, yang namanya punggung harus dilenturkan untuk mengikuti kesinambungan kaki lurus, tangan sampai hingga tubuhnya seperti tadi ya, melatih kelentukan tubuh, tubuh lutut. Sendiri untuk memiliki tingkat kelentukan yang berbeda. Nah, seperti tadi. Nah, ada yang bisa melakukan tidak seperti ini? Ya bisa sih. Ini nanti materi di kelas 8 itu ada senam lantai. Jadi mulai dari sikap lilin. Tahu sikap lilin ya? Sikap lilin, kepala di bawah, kaki dijulurkan ke atas. Belum pernah dapat ya sih. Ya nanti. Jadi sikap lilin, sikap kayang. Ini biasanya anak putri. Kalau dulu saya melatihnya 2 orang. Satu saya untuk tidur, yang satunya melindungi. Dalam posisi kepala menengadah ke atas. Satunya tidur sambil bongkok ini. Satu menjatuhkan diri, merebahkan diri. Hingga nanti posisinya seperti ini. Menyanggap di pantai. Kelentukan lengan, punggung, pinggang. Kalian nanti bisa terapkan di rumah. Mengukur lari. Biasanya di lapangan sini. Itu saya dan Bapak Ibu olahraga menggunakan lari irama. Jadi ada timernya. Kalian tidak hanya lari. Jadi ada lari yang diikuti peringatan di sini. Di mana nanti akan ada speaker di situ. Dia akan berbunyi. Stick lah, lari stick. Stick one, one. Dan lari. Stick one, two. Ada lagi. Stick one, three. Ada lagi. Sampai stick berapa? Stick two. Stick two, one. Lari. Kekuatan kalian sampai berapa? Sampai sticknya itu berapa? Levelnya itu berapa? Pak, lari sini. Kecil Pak. Teori ya. Tapi dari prakteknya capek. Ini kebetulan di lapangan. Dia punya line 1, line 2, line 3, line 4, 5, 6, 7, 8. Sangat internasional.
Kalau di sini ada tambah SMP 8. Kita ada juga dengan usia yang sudah berumur, dia masih semangat, yang namanya sehat itu mahal, ya kan? Mana ada orang yang sakit? Tidak ada ya. Pasti ini diberikan panjang umur, kesehatan, dan sebagainya. Habis. Mungkin dari sini ada yang mau kalian pertanyakan tentang masalah kerja. Semoga pandemi ini akan segera berakhir, tidak sampai berlarut lagi. Sudah 2 tahun lebih kita tidak bertatap muka. Ini kalian baru pertama kali ini ya. Kakak kelas kalian yang kelas 9 itu sudah 2 tahun tidak bertatap muka. Bagaimana rasanya 2 tahun tidak bertemu dengan teman-teman kita? Pasti merasa kangen, pasti merasa ingin ada kenangan. Dan kebetulan ini masih gede, saya juga bersyukur bisa ketemu langsung meskipun belum semuanya. Jadi kalau nanti minggu depan mulai Senin kan sudah dikasih jadwal ya, itu berapa anak masuk? Ada 32 baru anak masuk, nanti minggu depannya lagi kelipatan berikutnya masuk. Jadi bergantian. Syukur alhamdulillah saya bisa mengundang kalian, dan juga saya berterima kasih. Kira-kira saya nggak masuk. Nomor absen berapa itu? Nomor 1 apa? Nomor absen 1. Adam. Nomor 1 Adam loh. Adam itu ya? Nomor 2. Nomor 1 apa? Oh, Nomor Rafi. Nomor Rafi ya? Oh, itu berarti. Daud sudah vaksin? Hah? Kapan? Karena tanggal 12 ya? Di jadwal kartu itu tanggal berapa? Di jadwal kartu vaksin. Tahu? Masa saya harus selalu mengingatkan. Tanggal 16 ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang ingin pesan bulan apa harus? Apa? Lemari. Di situ tertulis catering. Ya, yang namanya catering itu apa? Makanan apa? Mebel. Makan ya? Catering loh. Dan makanan nanti ya. Apa? Berapa? Tahu. Yang jualan siapa? Yang jualan siapa? Nah, iya, jualan apa? Rawon. Jadi kalau kalian lapar bisa GoFood sama Daud. Bisa GoFood ya? Kok nggak bisa?
Aduh, ini susah kalau nggak bisa foto. Saya harus ke rumahmu berarti ya. Iya, foto. Oh, nggak pakai foto. Biayanya berapa nanti kalau nggak foto? Gratis. Nah, kan gratis enak. Ini jauh sama punya nasi yang creamy ya. Nanti bayarnya minggu depan ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ngomong Pak, aduh, karena harus ya, gak apa-apa. Terus orang tuanya Azril ini alumni sini ya? Bapak ibunya alumni dari Gunawan. Dipaham betul S8 bagaimana? Sekolah yang kecil gini prestasinya sangat luar biasa. Jadi kalau kalian melihat di lobi etalasenya itu piala apa ya? Khususnya dalam bidang pramuka. Dulu kelas SD masih aktif pramukanya ya. Kita dapat kelompok saya. Nah, nanti penerapan di sini. Tunggu nanti bisa. Itu kan sudah dipasang kelompoknya. Memang sudah dibentuk kelompoknya? Belum. Memang sudah dipasang. Kelompok apa itu? Oh, SD. SD. Yang bawah ini atau pengen ke SD lagi? Kalau nanti hubungannya sama Pak Haryanto. Sebenarnya agak galak, tapi disiplin. Kalau dalam pramuka sangat humble, sangat apa itu? Sama, namanya enak, itu ada. Oke, di sini ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, saya hidupkan hiburan ya. Tahu kan? Untuk relaksasi biar nggak terlalu tegang. Sudah makan? Kalau yang mau minum, silakan minum. Hai, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya The King of Sparko. Pada video kali ini saya akan sharing kepada kalian bagaimana sih lari 12 menit supaya mendapat nilai maksimum, ya, khususnya bagi mereka yang memiliki profesi sebagai TNI. Di sini saya memiliki rahasia bagaimana sih saya bisa segaran jasmani saya atau semangat saya itu 100 ya. Yang pertama adalah Anda harus mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tes tersebut. Ini adalah tahap persiapannya, dimana kita ambil seumpama 3 bulan ya. Anda yang biasa nilainya 60, kemudian 70, ingin mencapai 90 ke atas, harus mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah pada saat lomba tersendiri ya. Pada saat pelaksanaan tes tersebut, itu yang harus diperhatikan, apa-apa saja yang harus kita siapkan. Oke, kita bahas yang pertama adalah apa yang harus kita siapkan sebelum pelaksanaan tes tersebut. Sebagai contoh, saya ya akan melaksanakan tes kesegaran jasmani karena nilai saya sudah di atas 95 ya. Jadi cukup memanaskan saja. Kalau Anda yang hanya memiliki nilai 70, 80 ingin meningkatkan lagi, yang pertama mungkin Anda tentukan 3 bulan ya, 3 bulan. Dan 3 bulan itu, bulan pertama itu fokus pada endurance. Dan bulan kedua sudah mulai masuk speed, namun dengan kecepatan yang sedang. Bulan ketiga baru Anda tambah speed, training, udah mulai kecepatan ditambah ya.
Salah satu contoh ya, minggu pertama di bulan pertama. 800 ya. Nanti bisa konsultasi masalah program. Nah, itu udah mulai disisipkan pada bulan kedua. Jadi program yang perlu Anda susun, seumpama umur saya ini 38. Jadi 35 sampai dengan 40, nilai 100-nya dalam 12 menit adalah 3.222. Anggap saya akan mencapai nilai. Baru sampai nih mah, baru aku cobain. Gimana? Nuggetnya enak gak? Baik, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaol. Jadi belakangan ini banyak banget yang request ke gue dari DM, komen, atau bahkan WA yang gimana caranya ngedapetin pull up dimulai dari nol. Sebelum kita masuk ke inti video, gue pengen kalian nonton video cuplikan berikut ini. Saya akan mengajarkan teman-teman sekalian posisi pull up yang sebenarnya. Untuk memulai